Shalom adik-adik komunitas dewasa muda yang diberkati, keren-keren, ganteng-ganteng, cakep-cakep, dan takut akan Tuhan. Yang terakhir yang paling penting ya. Kakak adalah Kak Hartono. Kakak adalah seorang pengusaha di bidang energi. Pada kesempatan kali ini di Daily Devotion, kakak mau membagikan 3 kunci atau rahasia yang selama ini sudah kakak hidupi yang membuat kakak menjadi seorang pengusaha yang sukses dan diberkati di dalam Tuhan. Menjadi seorang pengusaha atau bisnismen yang diberkati tentu impian kita semua. Tapi diberkati di dalam Tuhan itu adalah kebahagiaan yang lengkap. Jadi apa sih 3 kunci sukses yang selama ini sudah kakak jalankan dan kakak hidupi? Yang pertama adalah takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah fundamental, dasar yang paling penting dalam kita menjalankan pekerjaan kita. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau kita menjalankan suatu bisnis, sangat penting kalau kita itu menjalankan bisnis dengan takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita takut akan manusia, sepowerful apapun manusia itu tetap ada kelemahannya. Tetap ada momen di mana manusia itu blind spot dan tidak mengawasi kita. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, kita tahu bahwa mata Tuhan menjelajahi seluruh bumi, melihat kemana-mana, sehingga sebagai seorang pengusaha atau bisnismen, kita dalam berbicara, dalam berpikir, dalam bertindak, dalam melihat, tentu berhati-hati. Agar apapun yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita takut pada Tuhan dalam artian yang positif. Jadi kunci sukses yang pertama, takutlah akan Tuhan. Kunci sukses yang kedua dalam menjadi seorang pengusaha yang diberkati adalah fokus. 1 kata 5 huruf, fokus. Kita mau belajar dari Daud. Firman Tuhan di 1 Samuel 17 ayat 3-4 berkata seperti ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya." Daud sebelum menjadi raja kedua atas Israel biasa mengembalakan kambing domba. Dia menjadi gembala kambing domba, tapi dia tidak pernah merasa rendah diri loh. Dia fokus akan pekerjaannya. Contohnya, pada saat pagi hari dia menggembalakan kambing domba ayahnya, dia bawa keluar kambing domba 10 dari kandangnya menuju padang yang berumput hijau untuk diberikan makanan. Sore hari dia kembalikan juga 10 kambing domba ayahnya. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang dimakan binatang buas. Kenapa? Karena Daud fokus. Kita harus fokus akan apa yang kita lakukan dan kerjakan. Sebagai seorang anak milenial, kakak yakin adik-adik pasti sering melihat YouTube, Instagram, atau media sosial apapun itu untuk melihat kisah sukses orang-orang di seluruh dunia. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kakak cuma berpesan, fokuslah akan apa yang adik-adik kerjakan dengan kedua tangan adik-adik. Karena kisah hidup setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita fokus akan apa yang menjadi passion kita dan kita lakukan dengan sepenuh hati, tidak ke distract kanan dan kiri, percayalah jika tiba pada waktunya Tuhan akan angkat, akan percayakan perkara dan bisnis yang lebih besar. Kunci sukses yang kedua adalah fokus. Kunci sukses yang ketiga atau yang terakhir adalah rajin menabur di gereja Tuhan di mana adik-adik tertanam. Firman Tuhan di Amsal 13 ayat 22 berkata seperti ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Sebagai seorang pengusaha, kakak tahu kakak diberkati itu karena Tuhan semata. Bukan karena kuat gagahnya kakak, bukan karena koneksi kakak, tapi karena Tuhan. Oleh karena itu kakak sadar kakak hanya pengelola, Tuhan pemilik. Apa yang kakak lakukan? Setiap bulan kakak kembalikan pendapatan kakak 10% pada gereja CK7, tempat di mana kakak tertanam. Setiap awal tahun kakak melakukan buah sulung. Karena apa? Karena kakak tahu Tuhan yang memberi, Tuhan pemilik segalanya, kakak dan adik-adik hanya pengelola. Kunci sukses yang ketiga, kita harus rajin menabur di gereja di mana kita tertanam. Karena kita tahu gereja kita adalah gereja yang diberkati Tuhan. Gereja kita adalah pengelola, pelaku firman. Maka kita mau menabur karena kita tahu kita hanya pengelola. Itulah 3 kunci sukses untuk menjadi pengusaha yang diberkati Tuhan. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua adalah fokus. Yang ketiga, rajin menabur. Selamat melakukan 3 hal ini. Terus berkarya, terus berusaha, terus menjadi orang yang diberkati dalam Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.